Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's lesson we are going to talk about procedure text. Well, procedure text is a text that gives you instruction how to make something or how to do something. Nah, jadi procedure text adalah teks yang memberikan kalian segala informasi tentang membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. For example, biasanya kalian yang suka dengan eksperimen, entah itu eksperimen masak, entah itu kalian biasanya googling tentang tutorials make up, tutorials memakai hijab, entah itu seperti how to use computer, how to use camera. That's all about procedure text. So, procedure text adalah teks yang memberikan kalian segala informasi tentang bagaimana cara menggunakan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Next, the purpose or the social function about procedure text is to explain to the reader or listener about how to make something or how to do something with the sequence of action or steps. Jadi yang pertama kalian harus ngapain, yang kedua harus ngapain, yang ketiga harus ngapain hingga selesai and finally. Jadi contohnya seperti how to make something, berarti kalian bisa membuat beverage or food. Contohnya seperti how to make orange juice, how to make ice cream, how to make beef black pepper maybe, or how to do something. Jadi kalian melakukan sesuatu, cara melakukan sesuatu seperti cara kalian mengedit video, mengedit foto, how to use camera, how to use computer. That is about social function about the procedure text. And then ada structure of the text. Jadi di sini kita diharapkan untuk bisa membuat procedure text sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan. Oke, yang pertama ada goals. Nah, di sini goals adalah tujuannya. Why you read this text? Jadi tujuannya kalian membuat teks ini tuh apa? Nah, biasanya goals ini terletak di dalam judulnya. How to make orange juice. Jadi goalsnya di sini untuk membuat jus jeruk. Kemudian yang kedua ada ingredients or tools or equipment. Jadi kalau kalian membuat sesuatu, pasti kalian membutuhkan alatnya, bahannya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari structure of the text. Nah, yang terakhir ada step or chronological order. Nah, di sini pasti di dalam procedure text mempunyai steps, mempunyai tahapan. Yang pertama kalian harus ngapain, yang kedua harus ngapain, ketiga harus ngapain, hingga finally dan chronological order, jadi secara berurutan. Nah, itu adalah structure of the text. Ada goals, ada ingredients, tool or equipment. Nah, yang terakhir ada step or chronological order. Oke, itu adalah structure of the text. And then language feature, yaitu tata bahasanya. Jadi jikalau kalian membuat text procedure, harus kalian mengetahui tentang tata bahasanya. Oke, yang pertama ada using simple present tense. Jadi kalian ingat bahwa text procedure ini menggunakan simple present tense. Oke. Yang kedua ada using conjunction seperti first, second, third, finally, after that, and then. Nah, itu adalah kata penghubung yang biasa ada di dalam text procedure. Kemudian yang ketiga adalah command atau imperative sentence, yaitu kalimat perintah seperti mix all the fruit, cut the onion, cut the apple. Nah, itu adalah kalimat perintah, jadi tanpa subjek, jadi langsung. Jadi nggak ada I cut the onion, itu nggak ada. Jadi langsung cut the onion, cut the fruit. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya langsung ya. Kemudian ada action verb. Nah, di dalam imperative sentence tadi pasti membutuhkan action verb seperti mix, seperti cut, seperti boil, seperti fry. Nah, itu adalah action verb yang terletak di dalam imperative sentence. Kemudian ada adverb of time. Nah, keterangan waktu yang biasa digunakan seperti
5 minutes, for 10 minutes, for 1 hour. Nah, itu adalah kata keterangan yang biasa digunakan di dalam text procedure. Nah, itu adalah tentang tata bahasanya, oke? Alright. Oke, jadi sampai sini kalian sudah paham belum tentang procedure text? Mari kita analisis bersama-sama. Okay, now let's see this one. This is the example about procedure text. Okay, yang pertama di dalam structure of the text ada goals ya. Nah, goals ini biasanya terletak di dalam judulnya. Nah, kalau tidak ada judul bagaimana? Kalian bisa baca terlebih dahulu, jadi kalian mengerti apa isi teks dari teks tersebut ya. Kalau di sini goalsnya adalah how to make fruit salad. Ini ada goalsnya ya. Jadi tujuan teks ini apa sih? Nah, kemudian yang selanjutnya ada ingredients. Di sini adalah bahannya. Jadi bahan-bahan untuk pembuatan fruit salad ini ada watermelon, grape, apple, melon, pineapple, orange, kiwi, strawberry, cheese, and condensed milk. Kemudian ada equipment or tools. Jadi di sini adalah alat-alat yang digunakan pada saat pembuatan fruit salad. Ada bowl, ada spoon, fork, cutting board, and knife. Kemudian ada steps or chronological order. Jadi di sini adalah langkah-langkah informasi teks yang berurutan yang menginformasikan tentang pembuatan fruit salad ya. Jadi teks ini secara berurutan. Jadi start from number 1 until number 6 ya. Di sini adalah steps-nya ya. Nah, di dalam steps-nya ini biasanya disajikan dalam bentuk paragraf bisa, poin-poin juga bisa. Nah, kalau di sini kebetulan disajikan dalam bentuk numbering ya. Jadi penomoran. Terserah, yang penting teksnya adalah berurutan, oke? Kemudian yang selanjutnya mari kita analisis tentang language feature-nya, yaitu tata bahasanya. Oke, yang pertama di dalam language feature text procedure, yang pertama using simple present tense ya. Kemudian yang kedua ada using conjunction. Nah, using conjunction itu kata penghubung seperti first, second, third, after that, before. Nah, itu adalah conjunctionnya. Mari kita analisis. Di sini conjunctionnya ada and then ya. Kemudian ada after. Itu adalah conjunctionnya di sini. Oke. Nah, yang selanjutnya ada command atau imperative sentence, yaitu kalimat perintah. Nah, mari kita analisis ya. Kalimat perintah di sini ada wash and cut all the fruits. Kemudian put all the chopped fruits into the bowl. Kemudian ada pour the mayonnaise. Kemudian ada add cheese. Ada add some more cheese. Nah, itu adalah imperative sentence ya, kalimat perintah. Kemudian yang selanjutnya ada action verb. Nah, action verb ini terletak di dalam imperative sentence ya. Action verb ini seperti wash, seperti cut, seperti put, seperti pour, seperti add, kemudian mix, combine. Nah, itu adalah action verbnya ya, yang terletak di dalam imperative sentence. Kemudian yang selanjutnya ada adverb of time, yaitu kata keterangan. Biasanya kalau kita membuat sesuatu ya, kata keterangannya itu seperti for 1 hour, for 5 minutes, for 10 minutes. Nah, itu adalah kata keterangannya. Oke, mari kita ulang lagi. Jadi di dalam language feature itu ada simple present tense ya, using simple present tense, kemudian using conjunction, kemudian ada command or imperative sentence, kemudian ada action verb and adverb of time. Oke. Ini adalah example about text procedure yang disajikan dalam bentuk numbering. Oke, the second example about procedure text ya. Nah, kalau ini procedure textnya disajikan dalam bentuk paragraf. Kalau yang pertama tadi disajikan dalam bentuk numbering. Oke, yang pertama masih ingatkan the structure-nya. Yang pertama adalah goals, yaitu tujuannya ya. Jadi tujuan di dalam teks ini yang pertama adalah how to operate remote TV ya. Itu adalah
tujuannya. Kemudian di dalam teks ini pasti ada toolsnya ya. Jadi how to operate remote TV ini pasti membutuhkan tools yaitu remote TV. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada steps ya. Nah, ini bagian yang terpenting di dalam teks procedure, yaitu teks yang berurutan ya, yang menginformasikan bagaimana langkah-langkah untuk mengoperasikan remote TV. Oke, mari kita analisis tentang language feature-nya atau tata bahasanya ya. Oke, yang pertama using simple present tense ya. Kemudian ada using conjunction ya. Di sini conjunction-nya yang mana ada ya? Ada after that, kemudian ada last ya, itu adalah conjunction-nya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada imperative sentence atau kalimat perintah ya. Yang pertama di sini adalah plug the cable television ya, colokkan kabel televisi. Kemudian ada press the power button, kemudian tekan tombol powernya ya. Kemudian ada choose the channel that you want, pilih channel yang kamu sukai atau kamu inginkan. Kemudian set the volume, itu adalah atur volumenya ya. Itu adalah imperative sentence-nya. Kemudian di dalam imperative sentence pasti membutuhkan action verb. Nah, di sini action verbnya yang mana aja? Ada plug, kemudian ada press, kemudian ada turn on, kemudian ada choose, kemudian ada set. Nah, itu adalah action verbnya. Pasti action verb ini terletak di dalam imperative sentence. Kemudian yang selanjutnya ada verb of time ya. Jangan lupa di dalam text procedure pasti kalian familiar dengan verb of time, yaitu kata keterangan. Oke? Sampai sini kalian sudah paham. Jadi itu tadi adalah tentang contoh procedure text ya. Kita sudah menganalisis dua teks procedure. Yang pertama disajikan dalam bentuk numbering dan yang kedua disajikan dalam bentuk paragraf. Oke. So, sampai sini kalian sudah paham belum? Jadi tadi kita sudah belajar dan membahas tentang procedure text, yaitu teks yang memberikan kalian informasi bagaimana cara melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu about beverage or food. So, kita tadi juga sudah membahas tentang structure-nya, tentang social function-nya, and then language feature-nya. Oke. Jadi, saya harap kalian semua paham ya. Oke. I'm so sorry if I had a mistake. Thank you for your attention and goodbye. Don't forget to like, comment, and subscribe.